Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anakku yang sekalian yang saya cintai, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan meskipun rentang jarak yang begitu jauh. Mungkin kalian ada di mana saya tidak tahu masing-masing ya. Tapi yang pasti pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan ringkasan materi terkait dengan pembelajaran kita yang telah lalu. Bahkan ini sebetulnya ya, telah kita pelajari sebagian. Tapi baiklah, untuk bisa menuntaskannya mungkin hanya bisa lewat tampilan slide berikut berkaitan dengan ringkasan materi teks geografi, pengertian, fungsi, struktur, dan kebahasaan. Berkaitan dengan pengertian, di sini dikatakan bahwa biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang ditulis. Sedangkan riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya disebut autobiografi. Ini yang membedakan antara biografi dan autobiografi. Autobiografi itu catatan hidupnya atau riwayat hidup itu ditulis oleh orang lain. Nanti kita bisa membedakannya berkaitan dengan kebahasaan. Autobiografi ini biasa menggunakan kata ganti atau pronominanya adalah dia atau beliau, yaitu orang ketiga. Sedangkan autobiografi itu biasanya karena dia yang menulis sendiri, biasanya menggunakan kata ganti orang pertama. Ya. Tapi kita akan bahas nanti di bagian kebahasaan. Ya. Kemudian berdasarkan fungsi ataupun tujuannya, cerita ulang dikategorikan sebagai teks narasi. Jadi biografi ini sama halnya dengan cerita ulang, ya, mengenai kehidupan seseorang ini ya. Yakni teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya, sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Nah, sekarang kita berkaitan dengan struktur teks biografi. Struktur teks biografi adalah sebagai berikut. Di sini kita akan menemui orientasi, seperti halnya dengan struktur teks yang lainnya. Maka dalam pembahasan kali ini pun, termasuk biografi, kita akan mengupas strukturnya. Yang pertama ada orientasi atau setting atau aim, ya. Berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi ini maksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, kejadian penting atau important event, record of event. Ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Yang ketiga, reorientasi yang berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagaimana kita menentukan karakter unggul tokoh? Karena biasanya dalam materi ini kita akan dimintai bagaimana keistimewaan tokoh atau hal-hal yang bisa kita teladani. Ini maka kita perlu bisa menentukan karakter unggul tokoh di sini.
Untuk menemukan karakter unggul tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang, serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Cara penggambaran karakter unggul tokoh ada dua, yaitu sebagai berikut. Secara langsung, atau penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung, melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain, dan apa yang dilakukan tokoh lain. Ini pernah saya tampilkan videonya ya, yang berkaitan dengan secara tidak langsung, ya, artinya diceritakan oleh tokoh lain dalam dialog atau wawancara tokoh-tokoh yang lain. Ya. Sekarang tibalah kita kepada aspek kebahasaan teks biografi. Kita telah mempelajari bahwa struktur generik ini orientasi, diikuti peristiwa dan masalah, serta diakhiri dengan reorientasi. Ya. Berkaitan dengan aspek kebahasaan pada teks biografi meliputi pronomina, kata pengacu dan yang diacu, serta konjungsi. Pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Kata ganti yang dimaksud adalah kata ganti diri si tokoh yang ditulis riwayat hidupnya. Dalam teks biografi, tokoh tersebut merupakan tokoh yang dibicarakan. Jadi, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti bentuk ketiga, seperti ia, dia, dan beliau. Pronomina digunakan untuk mengganti nama tokoh yang sudah disebutkan pada bagian atau kalimat sebelumnya. Kemudian ada kata acuan. Yang dimaksud kata acuan di sini adalah kata rujukan, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk atau menunjuk pada kata, kelompok kata, atau pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya. Berikut yang termasuk kata acuan adalah kata tunjuk, ya, seperti ini, itu, tersebut. Kemudian kata ganti, dia, ia, beliau, mereka. Dan klitika, ya, klitikanya. Ya, pembahasan klitika ini sebenarnya ada dalam pembahasan khusus, ya, masalah berkaitan dengan enklitis dan praklitis, gitu ya. Sebenarnya pernah saya ajari seperti ini. Kemudian terakhir konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, bahkan menghubungkan antar paragraf. Ada tiga jenis konjungsi. Yang ini adalah pertama adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif berfungsi menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Ini berkaitan dengan kata, frasa, dan klausa, ya. Ini pernah kita pelajari di awal-awal semester. Ya. Contoh konjungsi subordinatnya, ini memiliki arti pengandaian. Seperti contohnya adalah andaikan, kiranya, seandainya. Yang kedua ada konjungsi berhubungan dengan waktu, yaitu berkaitan dengan setelah, saat, sesudah, sebelum, ketika. Yang menunjukkan syarat, konjungsi yang menunjukkan syarat ada kata jika, kalau, andai, apabila. Yang menyatakan tujuan, agar, supaya, untuk, bagi. Konjungsi subordinatif yang menunjukkan perbandingan. Contohnya adalah ibarat, laksana, bagaikan, seperti. Yang berarti perlawanan, walaupun, meskipun, dan kendatipun. Yang menyatakan sebab, karena,
sebab, oleh karena, atau oleh sebab, dan seterusnya. Akibat, yang menyatakan akibat, sehingga, maka, akibatnya. Yang menyatakan penjelas, bahwa. Hanya kata bahwa ini merupakan konjungsi subordinatif sebagai penjelas. Yang kedua ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Termasuk konjungsi korelatif sebagai berikut. Baik titik-titik maupun titik-titik. Tidak titik-titik tetapi titik-titik. Tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Bukan titik-titik melainkan titik-titik. Bukan hanya titik-titik melainkan juga titik-titik. Jangankan titik-titik, titik-titik pun titik-titik. Sedemikian rupa titik-titik sehingga titik-titik. Entah titik-titik, entah titik-titik. Ini kalau titik-titiknya sih diisi dengan kata-kata yang lain. Seperti contoh misalkan baik tua maupun muda, itu biasanya. Kemudian tidak seperti yang diharapkan, tetapi melenceng dari sesuatu yang telah diinginkan, misalnya. Atau yang lainnya ya. Seperti contoh-contoh mungkin ini ada sebagai tugas kalian untuk menyusun kalimat dengan menggunakan konjungsi ini. Konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Ya, hanya saja di sini ada perbedaan, yaitu pada konjungsi ini terjadi pada klausa-klausa sederhana. Jadi konjungsi koordinatif ini terjadi pada klausa-klausa sederhana. Konjungsi ini meliputi dan, tetapi, atau. Kata dan termasuk jenis konjungsi intra kalimat yang digunakan pada kalimat majemuk setara yang menyatakan penambahan. Berikut beberapa konjungsi pada kalimat majemuk setara. Penambahan. Dan kemudian serta, yang berarti pertentangan, sedangkan, tetapi, melainkan, padahal. Penegasan, bahkan. Pemilihan, atau ataupun. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.